Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual, saya akan bicara mengenai satu trending topic today teman-teman ya. But before that, I will show you my engineering plastics products ya teman-teman. Seperti biasa ya. Nah, jadi teman-teman ya. Nah ini ya. We call this MC nylon ya teman-teman. MC nylon blue ya ini. Jadi kalau di Indonesia ada dua yang major colors ya teman-teman, yang warna biru sama yang warna putih teman-teman, yang kebanyakan dipakai di industrial market di Indonesia teman-teman ya begitu. Nah jadi ini MC Blue, mungkin saya udah bikin video sebelumnya teman-teman ya tentang MC Blue nylon yang lebih in detail. Tapi ini saya cuma secara garis besar saya cuma mau kasih info aja ya bahwa ini this is a really strong engineering plastics polymer teman-teman ya. Type of nylon ini MC ya. MC itu artinya molded cast. Jadi dibikin itu secara molding ya teman-teman ya, like monocast teman-teman, which stands for MC teman-teman. Jadi ini dia lebih, ini bahannya jadi dia propertiesnya teman-teman, dia kuat ya, dia keras sekali. Dia juga agak berat ini ya, agak dense, very dense teman-teman ya begitu ya. Nah udah gitu dia juga kuat, dia menahan tuh gesekan dengan besi teman-teman ya, atau dengan friction dengan bahan-bahan yang keras lainnya teman-teman begitu. Makanya ini didesain, material ini didesain untuk digunakan sebagai, kebanyakan teman-teman sebagai parts of machine, spare part mesin ya, spare part mesin. Jadi nanti dipotong dibubut lagi. Nah atau dia sebagai roda juga bisa teman-teman begitu. Jadi the usage is quite banyak teman-teman ya. Terutama di engineering industry lah ya, yang ini teman-teman yang udah di engineering mungkin udah pernah tahu ya pas ngeliat saya punya ini material ini langsung ya dari video saya ini ya. Tapi kalau mungkin yang lain belum tahu ini gunanya buat apa gitu teman-teman begitu. Anyway, kita udah ada produknya di Tokopedia ya teman-teman ya. Kita juga ada you can also for further inquiries, you can also nanti bisa DM saya di H3 Rangers teman-teman di Instagram ya. By the way, we are also looking for resellers and retailers ya teman-teman, just so you know ya. Maksud terutama di luar Pulau Jawa ya kan. Nah begitu. Jadi kita pengen coba partner ya. Jadi untuk bisa menjual produk engineering plastik ini teman-teman begitu. By the way, kita juga bukan hanya di hanya nylon ini teman-teman, kita juga banyak. Teman-teman bisa akses toko saya di Tokopedia ya, di under H3 Ranger. Kita ada banyak beberapa engineering materials lain teman-teman begitu ya. Nah itu juga at the same time kita juga coba cari reseller sama retailers lah gitu. Kalau teman-teman ada yang minat ya, terutama di luar kota, nanti bisa DM saya di H3 Ranger Instagram teman-teman begitu ya. Nah anyway, oke. Nah oke, ini saya bisa taruh dulu ya. Nah oke teman-teman, today topik teman-teman, saya mau sedikit bicara mengenai yang sedang going on teman-teman. Ini yang perang di mana nih? Perang di Israel teman-teman ya begitu ya. Udah beberapa hari ini teman-teman kurang lebih ya, semenjak saya mau bikin video ini ya begitu. Jadi itu parah sekali yang per hari ini ya. Itu latest news itu bahwa tuh si Israel tuh attack si Gaza punya civilian hospital ya teman-teman ya kan. Jadi itu 100 orang katanya langsung meninggal di rumah sakit itu ya. Mungkin ya pasti ada pasien sama dokter, suster segala macam teman-teman di satu rumah sakit itu benar-benar itu memang agak sedikit kelewatan sih teman-teman, jujur ya kan. Cuman dari kondisi perang begini ya kita juga gimana ya, agak sedikit susah gitu teman-teman mau di sisi mana gitu teman-teman ya begitu ya kan. Saya juga ya masih perlu banyak juga mengetahui tentang sejarah ini perang ini teman-teman ya, antara si Israel sama si Hamas ya teman-teman begitu ya kan. Jadi memang sejarahnya juga udah lama ya, mungkin udah dari tahun 1930-40-an gitu teman-teman ya gitu. Jadi sampai sekarang ya kan. Nah jadi sejarahnya itu memang udah ada ya, tapi sekarang ini yang kelihatannya tiba-tiba dia, yang kita nggak usah ngomong terlalu panjang teman-teman ya, sejarah juga penting ya, tapi kita lihat yang sekarang ini tiba-tiba out of nowhere ya, out of the blue ya, tiba-tiba dia bisa perang ya. Nah atau dia juga mau ikutan kayak gaya Rusia sama si Ukraine juga begitu ya, kita juga nggak begitu jelas ya. Orang sekarang lebih gampang emosi ya, lebih gampang meledak ya begitu emosinya tuh teman-teman. Jadi sehingga tuh bisa kejadian begitu. Tapi yang saya tahu teman-teman ya, itu pasti ini semua terjadi teman-teman ya, bukan tuh pasti ada suatu sebabnya lah ya kan. Ini dari kemarin itu waktu terakhir katanya tahun 2000 berapa ya, 2000 yang sebelum ini, pas sebelumnya 2000 kalau nggak salah 2016 ya kan, atau 2000 berapa teman-teman ya, 2016 atau 2006, saya agak lupa-lupanya teman-teman ya gitu, dari dia punya ini beritanya ya. Nah begitu. Jadi ini sampai sekarang tahun 2023 teman-teman ya begitu. Pasti itu udah ada suatu ini sampai terjadi begini teman-teman ya. Orang juga nggak mungkin, orang juga nggak punya akal sehat teman-teman, atau mungkin orang gila atau bagaimana. Ini pasti dimulai dengan orang ini pasti udah suatu kayak ledakan gitu, emosi luapan ya teman-teman. Jadi maksud saya udah suatu kayak menumpuk dari tahun yang terakhir, tetap perang itu 2016 ya kalau nggak salah itu. Jadi sampai sekarang udah beberapa tahun ya, jadi mungkin menumpuk juga teman-teman yang tadinya udah selesai harusnya. Nah sekarang kembali lagi menumpuk
menumpuk kayak kayak air gelas ya, pelan-pelan diisi, sampai akhir penuh, meluap, ya, akhirnya tumpah gitu teman-teman, atau mungkin gelasnya pecah atau bagaimana gitu ya. Kayak mirip, mungkin analoginya mirip kayak gunung berapi ya, mulai dari hawa panas dari bawah, ya mungkin belum meletus saya masih dari bawah, cuma keluar asap-asap aja ya, keluar asap-asap aja dikit-dikit. Tapi saking panasnya, bumi semakin panas, hawa semakin panas ya, semakin disekap gitu ya di bawah gunungnya, pelan-pelan dia numpuk sampai satu saat dia langsung meledak meletus gitu. Jadi itu meletus itu bukan satu kejadian yang tiba-tiba langsung out of nowhere ya, out of the blue gitu teman-teman ya, tanpa alasan ya. Itu saya yakin pasti ada suatu eskalasi, bukan eskalasi maksudnya, akumulasi, maksud saya sorry teman, akumulasi dari dikit pelan-pelan ya, sampai kayak isi air lah ya, isi air dari gelas dikit sampai penuh, sampai meluap, airnya sampai tumpah akhirnya begitu ya kan. Atau kayak analogi gunung meletus pelan-pelan dari bawah, udah panas akhirnya dia baru meletus, dan itu butuh waktu yang mungkin agak lama kan, sampai bertahun-tahun kan ya gitu. Saya sih nggak mau judge teman-teman siapa yang benar siapa yang salah ya begitu dari perang ini ya. Satu sisi juga mungkin dia juga punya alasan ya, siapa tuh, si Hamas atau Palestina ya kan begitu, walaupun mereka berdua katanya bukan disamain ya teman-teman, antara Palestina sama Hamas itu ya begitu. Dan juga di sisi Israel juga pasti juga ada punya alasan dia sendiri ya gitu teman-teman begitu. Sama lah, mirip seperti kayak sama Rusia sama Ukraine teman-teman ya, perangnya di Rusia satu sisi kayak punya alasan kenapa gitu ya kan. Nah, di satu sisi Ukraine juga punya alasan kenapa gitu teman-teman begitu ya. Nah, ini pasti ya, saya sih percaya teman-teman, saya sih percaya dan yakin mereka masing-masing pihak melakukan hal yang beralasan gitu. Tapi dengan keadaan nanti teman-teman, siapa yang menang siapa yang kalah ya, itu mungkin yang menentukan tuh nanti mungkin yang di atas teman-teman ya. Saya bukan saya cuma hanya itu dari sudut pandang saya teman-teman, yang di atas pasti melihat ya kebenaran ada di sisi mana gitu teman-teman ya kan. Ya, Tuhan pasti nggak buta lah ya. Semua para kalau saya agama Buddha teman-teman, Buddha, para dewa dewi semua juga pada nggak buta teman-teman ya gitu. Ya iblis pun, bahkan iblis sama setan pun juga punya mata teman-teman begitu ya. Mereka bisa tahu harus memihak sama yang mana yang benar teman-teman begitu ya kan. Jadi kalau ya saya sih hanya bisa melihat teman-teman, kalau suatu saat ya, siapa yang menang siapa yang kalah ya, itu semua akan ditentukan sama yang di atas juga teman-teman ya begitu, sama alam ya begitu ya, sama alam sama nasib juga ya, bahwa tuh siapa yang seharusnya pegang kuasa di tangan yang benar perangnya. Jadi sampai di mana gitu nanti teman-teman ya begitu, jatuh ke tangan yang seharusnya yang benar lah gitu teman-teman gitu. Saya yakin ini perang ini juga teman-teman ya, bukan saya mau setuju atau gimana sama perang ini. Siapa sih yang nggak suka perang teman-teman ya kan? Bukan maksudnya siapa sih yang suka sama perang gitu teman-teman. Pasti nggak ada yang suka lah ya, hancur ya, si dua sisi juga hancur dan kehilangan banyak darah apa gitu teman-teman. Tapi saya yakin semuanya ada hikmahnya gitu teman-teman ya kan? Yang semua itu sesuatu ya, ada pertarungan ya, ada kayak fighting atau antara dua sisi atau mungkin beberapa sisi teman-teman, bahkan ya itu semua pasti ada hikmahnya teman-teman, ada alasannya, pasti nanti juga ada hikmahnya teman-teman ya, setelah ini semua selesai gitu teman-teman begitu ya. Mungkin ini ya satu jalan ya untuk membuat semuanya juga jadi lebih baik gitu teman-teman begitu. Bukan saya nyumpahin supaya banyak orang lebih mati gitu teman-teman, lebih banyak orang mati gitu teman-teman, bukan ya, tapi ini mungkin suatu jalan ya dimana tuh bisa dituntaskan dan juga nanti bisa akan menjadi lebih baik gitu teman-teman begitu. Itu sih kepercayaan saya. Saya kenapa sih ngomong pahit begini teman-teman ya, karena saya sendiri pribadi saya juga mengalami gitu teman-teman ya begitu, mungkin antara saya sama keluarga saya ya, sama saudara kandung saya sendiri, sama orang tua saya sendiri juga teman-teman begitu. Kita bahkan dalam keluarga itu kita bisa ada pertarungan ya teman-teman. Bukan pertarungan perang gitu, main bunuh-bunuhan, bukan teman-teman. Pertarungan misal antara kayak bisnis ya. Nah, antara keuangan apa teman-teman begitulah. Kita pegang power ya, pegang peranan gitu teman-teman, misal kayak di pasar atau bagaimana ya. Saya juga mengalami gitu teman-teman ya, pribadi saya sendiri. Saya cuma mau jujur sama teman-teman ya, background kepada saya punya family ya. Mama sama papa sih sebenarnya udah cerai gitu teman-teman, begitu udah lama lah ya, udah lebih dari 15 tahun yang lalu teman-teman ya begitu. Jadi saya ada 4 bersaudara lah teman-teman ya kan. Nah, jadi akibatnya dari perceraian ini teman-teman ya, jadi saya punya saudara 2 ikut papa saya teman-teman ya. Saya sama adik saya teman, salah satu lagi saya ikut mama saya teman-teman begitu. Jadi kita pecah gitu teman-teman, dari satu keluarga pun kita ada perpecahan ya gitu ya. Yang 2 ikut si papa saya, yang saya dan mama adik saya 2 lagi saya ikut mama saya gitu teman. Jadi kita ikut mengikuti orang tua mana yang kita lebih cocok lah gitu teman-teman begitu ya. Nah, jadi akibatnya salah satu adik saya teman-teman yang ikut papa saya tentu udah dikasih modal usaha ya dari papa saya teman-teman ya begitu. Jadi mereka bisa import sendiri gitu teman-teman ya, anak-anaknya gitu ya. Jadi sama papa saya juga, mereka juga berbagi bisnis lah gitu teman-teman begitu ya kan.
Nah, tapi kalau sisi saya teman-teman, mama saya juga nggak ada apa-apa gitu ya, cuman ya ibu rumah tangga biasa lah ya begitu ya, cuman ada dikasih modal gitu teman-teman ya buat usaha. Saya juga nggak dapat apa-apa gitu teman-teman ya, bukan saya apa tuh mau minta atau bagaimana teman-teman ya dari papa saya gitu, enggak itu teman-teman gitu ya. Jadi dia papa saya hanya hanya memberi apa tuh modal kepada dua anak yang ikut papa saya itu teman-teman begitu. Kalau saya sama anak satu lagi enggak dikasih gitu teman-teman begitu, karena kita berdua ikut mama ya. Teman-teman mama saya bukan orang bisnis sama sekali ya, dia juga nggak punya apa-apa teman-teman begitu. Jadi akibatnya kadang teman-teman ya dari berjalan bertahun ya, dari sisi saya sama mama saya, terus sama sisi papa saya sama apa tuh adik saya yang dua lagi teman-teman. Jadi kadang-kadang kita juga bersaing gitu teman-teman secara nggak langsung gitu ya. Itu ya perang, bukan perang gimana tapi perang dingin lah, perang bisnis gitu teman-teman begitu. Ya kan. Jadi nah, terus ya saya cuma background of my story teman-teman ya. Tapi terus itu belakang ini juga, jadi adik saya itu salah satunya teman-teman. Jadi dia udah mulai aktif impor lah teman-teman ya. Udah kurang lebih ada lah ya dari sejak cerai gitu, papasnya mama saya 15 tahun, adik saya itu kurang lebih adalah 7-8 tahun mulai berdiri sendiri, mulai impor barang sendiri juga teman-teman begitu ya. Karena dikasih modal sama papa saya gitu teman-teman ya, bisa berapa ratus juta ya, mungkin hampir 1 M juga teman-teman begitu ya. Nah kalau kita orang sisi saya nggak dikasih apa-apa teman-teman. Jadi saya cuma apa adanya teman-teman. Saya melalui network ya, saya cuma berusaha ya melalui social media ya, kayak ini juga saya bikin YouTube ini juga teman-teman ya, sama ya Instagram apa yang lain gitu. Saya juga berusaha gitu teman-teman begitu ya kan, tanpa modal, tangan kosong, kita juga harus berusaha gitu teman-teman begitu ya. Jadi belakangan ini juga saya juga ada kerjasama sama adik saya teman-teman begitu, yang import dari sisi dari sisi papa saya itu teman-teman ya, gitu. Bukan adik saya yang ini yang sama mama saya kecil ini, bukan teman-teman. Jadi salah satu adik saya yang dari sebelah sana lah, dari papa saya ya, begitu. Jadi saya udah tahu dia udah import bertahun-tahun teman-teman ya, dia punya kehidupan mereka lebih baik lah ya daripada saya. Saya jujur teman-teman, yang memang sangat menjadikan lah ya begitu. Kita ada dua perbedaan dari sisi keuangan gitu teman-teman begitu. Yang sebelah sana ikut papa saya, mereka lebih enjoy ya gitu. Papa saya juga udah udah ada pasangan dia baru, terus cerai lagi, kawin cerai gitu teman-teman. Jadi mereka yang papa saya sama dua adik saya itu, kehidupan mereka nyaman lah, enak lah. Mereka udah punya rumah sendiri, udah punya semuanya, udah ada teman-teman begitu. Jadi saya juga lihat adik saya ini teman-teman, yang salah satunya yang udah mulai impor sendiri juga, terpisah dari papa saya gitu teman-teman ya kan, begitu. Nah saya juga ngelihat kehidupan dia gitu teman-teman ya kan. Nah gitu, dia dengan cara dia memakai uang bagaimana gitu teman-teman ya kan, begitu. Jadi bertahun-tahun ini memang mereka jadi raja ya teman-teman ya, papa saya sama dua adik saya itu teman-teman. Jadi boleh dibilang jadi raja di pasaran inilah begitu teman-teman, yang mungkin produk-produk yang tadi saya bilang teman-teman begitu. Kalau saya jujur, saya bukan ya teman, saya juga bukan raja, saya bukan siapa-siapa ya, cuma saya baru mau mulai pelan-pelan. Saya juga independen teman-teman begitu ya kan. Yang biasa mungkin saya beli sama saudara saya atau sama papa saya gitu teman-teman. Saya mulai belajar import sendiri gitu teman-teman begitu ya. Jadi kadang-kadang ya ada suatu saat teman-teman ya, kadang-kadang di sebelah sana adik saya juga import ya. Mereka udah bertahun-tahun import ya teman-teman begitu. Dari awal ya, sejak dari zaman papa saya. Bahkan adik saya pun tuh yang ada yang import sendiri itu dia juga bertarung juga dengan papa saya. Jadi papa saya sama dia juga bertarung teman-teman ya dari sisi harga, karena mereka masing-masing import sendiri juga gitu teman-teman begitu. Sebagai bapak dia pasti import, tapi anaknya juga ikut import. Jadi akhirnya bersaing, anaknya itu yang adik saya teman-teman. Jadi dia juga ngebunuh secara nggak langsung, dia juga ngebunuh papa saya sebenarnya gitu teman-teman begitu. Nah sekarang giliran saya teman-teman ya. Belakangan ini juga saya juga bersyukur teman-teman, saya bisa mendapat mungkin dari network social media apa, saya juga dapat kontak baru apa segala macam teman-teman begitu ya kan. Nah saya juga ada teman-teman, saya juga mau berdikari berimpor sendiri gitu teman-teman begitu ya kan. Nah ini akibatnya teman-teman ya, udah akan kena dampak adik saya yang juga tempat yang impor itu juga teman-teman begitu. Jadi mungkin dengan saya juga dengan mengimpor sendiri gitu teman-teman, saya akan bertarung secara nggak langsung juga sama dia gitu teman-teman, dari sisi harga ya, dari sisi pabrik manufacturer juga teman-teman begitu ya. Nah, secara nggak langsung teman-teman. Jadi belakangan ini ya saya cuma mau jujur teman-teman ya. Nah pas dia juga, saya juga ada, mungkin saya juga salah teman-teman, saya juga sharing sama dia gitu teman-teman, saya punya plan atau bagaimana bahwa saya itu mau import sendiri gitu. Jadi dia menahan saya gitu teman-teman ya kan. Dia bahkan ya memang saya secara ekonomi saya masih nggak bisa dibanding sama adik saya yang lebih jauh lebih sukses lah teman-teman, yang rumah dia besar, yang mobil dia juga mobil mewah apa segala macam teman-teman begitu. Kalau saya memang saya nggak punya apa-apa teman-teman, saya jujur ya, saya bukan saya apa adanya, saya jujur, saya juga merendah diri teman-teman begitu ya. Jadi pas dia tahu saya mau import teman-teman ya sendiri gitu, dan produknya juga sama dengan produk dia, bahkan kalau saya masukin produk ini saya akan ngebunuh pasaran dia gitu teman-teman begitu. Jadi adik saya ini saking takutnya ya, langsung semuanya dia kontak our customers lah ya, yang saya juga kenal, dia juga kenal, dia kontak semuanya teman-teman begitu. Jadi dia takut saya tuh ambil customer dia, jadi dia semuanya di booking kayak booking order sama customer itu secepatnya gitu teman-teman begitu ya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, dia suruh saya gitu, udah jangan import gitu teman-teman begitu, suruh saya tuh
bantu dia gitu teman-teman begitu ya kan. Ya, memang saya secara keuangan saya nggak sekuat dia lah ya. Dia bisa gaji karyawan dia banyak teman-teman begitu ya. Saya nggak punya karyawan teman-teman gitu. Semua kerja sendiri teman-teman ya. Jadi dia suruh saya tuh kerja sama dia gitu teman-teman begitu. Bahwa dia mau kasih gaji tiap bulan teman-teman. Dan dia juga pintar. Dia mengetahui celahnya ini bahwa saya akan secara nggak langsung saya akan ngebunuh dia misalnya kalau saya impor sendiri teman-teman begitu. Ya kan. Nah ini saya sebagai saudara teman-teman ya, saudara sendiri ya. Dan juga saya di sisi mama saya, dia kan di sisi papa saya di sebelah sana ya. Memang dia juga sekarang dia udah masing-masing sama papa saya juga lah ya, udah nggak. Jadi saya mikir teman-teman begitu, ini manusia dia menyuruh saya jangan impor tuh teman-teman begitu, terus suruh saya juga makan gaji aja gitu sama dia gitu teman-teman begitu. Saya jadi selama ini kita bersaudara teman-teman, saya baru sadar gitu teman-teman begitu ya, orang punya taktik dan kelicikan dan juga kekejian bahkan saudara sendiri gitu teman-teman begitu. Nah ya saya cuma dari dulu teman-teman, saya udah tahu ya memang ya dia punya karakter. Saya punya saudara teman-teman bahwa dia tuh selama bertahun-tahun ini memang mereka jadi raja lah, dia sama papa saya sama ada adik saya satu lagi teman-teman, mereka jadi raja di pasaran inilah teman-teman, di our engineering polymers product ini ya gitu ya. Tapi saya juga tahu dengan dulu papa saya juga bukannya nggak sukses teman-teman, sukses ya, cuman salah jalan, dia juga judi ya, dia habis teman-teman, bukan habis, sekarang masih ada dikit-dikit teman-teman bisa ya. Nah sekarang ini ada saya yang importernya teman-teman ya, saya juga ngeliat dari dulu ya, dia invest di bisnis-bisnis lain yang bisa kayak restoran, makanan apa teman-teman itu. Jadi dia juga buka tutup teman-teman begitu ya. Dan saya mengetahui juga itu juga modal juga nggak habis, juga nggak sedikit teman-teman ya begitu, kurang lebih mungkin ada beberapa teman-teman habis itu ya, dari mulai dekor, dari mulai renov apa sewa tempat apa segala macam itu teman-teman begitu ya. Jadi udah habis juga hampir beberapa teman-teman yang bisnisnya gitu. Jadi dia memang dari utamanya memang bisnis kita ini ya teman-teman, yang engineering ini memang kita bisa berjalan ya. Dia juga ada untung. Nah tapi dia juga ya ada sisi lain juga kurang baik itu teman-teman, dari buka buat bisnis lain itu teman. Jadi uang juga habis ya, modal juga kepake apa segala macam buat bisnis restorannya dia sama istrinya lah gitu teman-teman, yang mereka jalannya begitu lah ya. Terus yang kedua teman-teman ya, sekarang ini jadi barang-barang digadai gitu teman-teman ya kan, misalnya rumah digadai ke bank ya, punya tanah apa yang dulu udah beli udah hak milik terus digadai ke bank gitu teman-teman ya. Nah, atau mungkin mobil juga digadai ke bank ya teman-teman. Saya sih nggak tahu ya begitu ya. Jadi dia tuh menyicil balik semua gitu teman-teman gitu. Saya hanya mikir ya, kenapa bisnis bertahun-tahun teman-teman ya, udah dulu dia sama papa saya juga kerja, sama papa saya adik saya duanya teman-teman. Saya enggak ya, saya coba mandiri teman, saya coba kerja di luar negeri ya teman, sampai akhirnya saya pulang ke Indonesia gitu ya teman-teman gitu. Jadi sampai sekarang ya dia masih kayak ngos-ngosan gitu teman-teman secara keuangan gitu teman-teman gitu. Uangnya semuanya modal itu dari bank ya, dari gadai di bank gitu teman-teman ya kan. Terus masih ada utang juga, yang ketiga utang juga kartu kredit teman-teman ya. Utang kartu kredit sana sini ya, sampai ratusan juta teman-teman. Sampai ada saya yang satu lagi juga kasih pinjam juga kartu kredit sama dia. Bahkan mama saya pun kasih juga kartu kredit, utang modal kasih kartu kredit sama dia teman-teman. Saya bingung, saya bilang mama, saya ada cerita juga curhat juga sama mama saya teman-teman ya, bahwa tuh harusnya dia nggak sampai udah bertahun-tahun ya, udah bisnis minimal udah 7-8 tahun teman-teman ya. Dia bisnis sendiri ya, dikasih modal juga sama papa saya hampir 1 M ya. Terus dia jalanin kenapa sampai begini tahapnya sekarang gitu teman-teman begitu ya kan. Nah jadi udah gitu juga punya kebiasaan buruk teman-teman ya, masih uang yang didapatkan itu mungkin dia juga dapat uang juga dari tagihan apa teman-teman, bukannya itu dipikirkan kembali atau buat dibayar hutang ya ke bank atau bagaimana, gada-gada itu semuanya balik dipakai buat holiday kesana kesini ke luar negeri ya, beberapa kali teman-teman, yang benar-benar tujuannya kurang begitu benar gitu ya kan. Jadi keuangannya tuh bocor kemana-mana teman-teman. Memang dia pintar, dia bisa menjual dengan harga kita punya retailers ya sama resellers di Indonesia, terutama di Pulau Jawa teman-teman ya. Memang dia bisa ya kan, tapi uang itu kadang-kadang dia habis, hancur kemana gitu teman-teman, kebuang kemana. Dan bahkan sampai detik ini pun ya teman-teman, mama saya pun belum ada rumah ya, belum ada rumah sendiri teman-teman. Termasuk saya juga masih menabung lah gitu teman-teman ya, kita masih berusaha juga belajar mandiri. Mama saya bahkan tidak ada rumah gitu. Jadi dari sisi sebagai anak itu teman-teman ya, jadi dia nggak mikir itu keluarganya yang lain, hanya mikir diri dia, kenikmatan diri dia sama istrinya sama keluarganya sendiri bagaimana. Selama sekarang ini teman-teman hampir 10 tahun gitu. Nah pada saat sekarang ini teman-teman, saya juga udah mulai bisa mandiri, saya udah mau mulai masukin, dan dia juga mau dia juga mau potong saya gitu teman, saya punya jalan gitu secara nggak langsung gitu teman-teman begitu, bahwa tuh dia ketakutan saya akan membunuh dia gitu teman-teman ya. Saya sebenarnya sebagai saudara teman-teman, saya nggak mau niat mau perang ya, atau mau bertarung dari sisi kita punya rebutan kayak customer atau pasar gitu teman-teman begitu. Tapi saya sebagai di sisi mama saya teman-teman ya, kita sebagai sisi yang lemah ya, saya juga ekonomi saya juga lemah teman-teman, sama mama saya jujur gitu ya kan. Nah jadi saya harus ngeliat teman-teman ya, dia bilang dia hanya mau pakai saya teman-teman ya, adik saya ini supaya saya tuh, dia panggil saya Koko teman-teman ya, supaya saya tuh, kok kamu kerja aja sama saya begitu
ya kan. Nah dia kasih gaji gitu teman-teman begitu, nggak tahu gaji atau hanya komisi gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi saya hanya mikir kembali. Nah ini sebenarnya teman-teman saya punya tujuan, jadi saya punya apa tuh decision saya untuk perang teman-teman ya, bukan karena saya disuruh kerja gitu sama dia, bukan teman-teman begitu. Saya ngeliat faktor ya teman-teman dari 10 tahun terakhir ya, jadi eskalasi dan akumulasi gitu teman-teman ya, bahwa dia ini orang ini berbisnis dengan tidak benar gitu teman-teman begitu. Papa saya juga bisnis udah tidak benar teman-teman ya, bisnisnya bagus tapi dia hancur, habiskan melalui judi semuanya ya, judi sama perempuan teman-teman ya, gitu. Itu papa saya. Nah itu ini yang kedua ya, adik saya ini ya, yang langsung dikasih modal besar dari papa saya juga, dia juga salah jalan teman-teman ya. Hutang sana sini kartu kredit ya, bahkan sama teman-teman rekan customer lain juga baru kebongkar teman-teman, baru lapor sama saya bahwa dia utang ada sama customer saya sama yang lain teman-teman begitu ya kan. Saya rasa malu ya sebagai koko ya, kok customer ini bilang sama saya, oh adik kamu utang ternyata gitu teman-teman ya kan. Kalau teman-teman ngerti maksud saya begitu ya kan. Nah udah gitu dia buka bisnis restoran, ada beberapa kali teman-teman ya, buka ya grand opening atau soft opening apa, nggak berapa bulan tutup, buka lagi di tempat lain nggak berapa bulan tutup. Jadi itu saya tanya sama dia secara jujur, kamu udah habis berapa duit itu ya, bahwa tuh dia tuh sekarang ini dia modal dia ternyata tuh uang pinjaman semua dari bank teman-teman ya, yang bunganya juga tinggi ya gitu. Dia bilang dia habis restoran itu teman-teman, bisnis buka tutup restoran tuh hampir mencapai mungkin beberapa M teman-teman. Tapi saya nggak mau jujur ya di sini begitu ya kan, bukannya 1-2 M, beberapa M teman-teman ya begitu. Jadi saya juga kaget, saya bilang kenapa salah sendiri, kenapa bukannya tuh kumpulin modal ya, kita fokus sama satu bisnis, jangan tuh buka tutup itu teman-teman. Jadi kayak tergiur ya, cepat tergiur teman-teman, buka tutup, tapi dia nggak pernah dia merahasiakan dia punya masalah ini gitu teman-teman. Tapi kita orang saudara sama orang-orang dekat kita pada tahu lah teman-teman gitu. Udah itu udah ya, utang kartu kredit sana sini berapa ratus juta ya teman-teman begitu ya kan. Udah gitu udah rumah sama aset semuanya digadai di bank teman-teman, nggak pegang sama sekali, sertifikat apa semuanya digadai gitu teman-teman gitu, demi dapetin modal itu. Jadi saya mikir teman-teman, uangnya itu kemana gitu. Dan sekarang teman-teman ya, saya udah 10 tahun kemudian ya, saya hanya bersabar teman-teman ya. Sekarang saya udah mulai pelan-pelan saya membangun, belajar bisa berdiri sendiri gitu teman-teman. Apa menurut teman-teman saya pasti nggak pantas saya bikin orang begini teman-teman, saya hancurin dia ya secara nggak langsung ya, dia punya pasaran tuh teman-teman. Terus saya mencoba berbisnis dengan baik ya, dengan benar ya, dan juga menggunakan uang dengan benar gitu teman-teman begitu. Itu yang saya ingin sampaikan gitu teman-teman ya. Kadang-kadang perang itu ya sebenarnya perlu gitu teman-teman begitu ya. Bukannya kita tuh harus selalu manis, baik, dan harmonis gitu teman-teman begitu. Nggak mesti juga gitu teman-teman. Kadang-kadang perang itu perlu ya untuk menampar mukanya itu, supaya itu bisa sadar gitu teman-teman, bahwa dia tuh nggak bisa ngaca ya, dia bisa ngaca dan dia harus bisa sadar ya, ini semuanya dari penjualan sales dia per bulan teman-teman ya, sampai per tahun apa ya. Terus dia punya pembuangan itu uangnya nggak tahu kemana gitu teman, jadi nggak pernah pegang uang gitu, berbalik jadi hutang teman-teman gitu. Saya juga nggak begitu jelas uangnya kemana, saya juga nggak tahu sisi sebelah sana ya, mungkin mertua dia atau in-laws gitu, saya juga nggak tahu teman-teman gitu. Kesannya dia itu bahwa dia paling sukses lah ya teman-teman, antara kita berempat saudara gitu teman-teman ya. Ya tentulah saudara saya yang satu lagi cuma hanya masih tetap bantu papa saya teman-teman ya, dia nggak bisa berkutik ya. Saya sama saudara saya yang paling kecil ini juga, kita juga nggak punya modal apa-apa, hanya berjuang gitu teman-teman, dengan tangan kosong juga teman-teman begitu ya kan. Sebisa kita mungkin kita juga berterima kasih, juga ada rezeki masuk walaupun nggak banyak itu teman-teman yang begitu ya kan. Jadi saya juga udah pernah di video saya sebelumnya teman-teman, saya bawa bicara tentang perjuangan hidup ya teman-teman ya, kita harus berjuang, berusaha gitu lah teman-teman. Segelap apapun kita perjalanan kita teman-teman ya, sebuntu apapun kita merasa ya, pasti kita di ujung jalan kita ada jalan keluar gitu teman-teman begitu. Makanya ini saya decided teman-teman untuk untuk bertarung dan masuk dalam perang ini gitu teman, dengan saudara saya sendiri gitu, teman-teman begitu. Ini pun juga memang saya juga agak merasa nggak enak teman-teman ya, tapi saya nggak merasa tuh gimana teman, karena saya udah tahu ya dari 10 tahun terakhir sampai sekarang ternyata dia juga jalan ini yang tadinya saya kira teman-teman ya dia bisa berbeda sama papa saya yang udah salah jalan ya, judi sama perempuan teman-teman. Ternyata dia juga salah jalan gini juga ya, hutang ditimbun, akhirnya ditimbun hutang gitu teman-teman begitu. Jadi saya sebagai anak teman-teman, anak yang di sisi mama saya yang nggak punya apa-apa juga ya, saya juga belum punya apa-apa, belum mandiri teman-teman ya. Saya juga harus bisa mandiri, berjuang untuk demi mama saya gitu teman-teman begitu ya kan. Kalau ini tujuan hidup saya teman-teman ya begitu, karena saya lihat anak yang ikut papa saya itu juga, dia juga nggak ngebela mama saya, walaupun dia bilangnya dia ngebela atau bagaimana gitu teman-teman ya begitu ya. Tapi nyatanya teman-teman ya, kehancuran dan dia ditimbun hutang begitu banyak teman-teman ya. Jadi itu nggak masuk di akal, dan juga saya merasa dia juga udah salah jalan teman-teman begitu, dengan menghabiskan beberapa M gitu ya untuk bisnis restoran dia yang tiap kali buka tutup terus gitu teman-teman begitu ya kan begitu. Kadang-kadang makanya saya cuma hanya poin saya teman-teman ya, sekali lagi saya ulang untuk yang terakhir kali teman-teman, bahwa tuh kadang perang itu perlu ya, bukannya tuh kita nggak bisa tuh bermesraan selalu ya, cinta damai gitu ya, iya gitu, nunduk, dia juga mau saya nunduk
jadi karyawan dia, digaji bulanan tuh teman-teman. Saya nggak mau gitu. Saya harus punya prinsip bahwa tuh kalau dia jalannya benar teman-teman ya, dia bisnis sukses nggak apa-apa. Dia sendiri jalan juga nggak benar teman-teman begitu. Hutangnya begitu banyak, hutang bank, hutang kartu kredit, ya. Udah habis modal begitu banyak, beberapa M ya, di bisnis restorannya yang nggak jalan gitu. Jadi udah waktunya saya juga menginjak kaki saya gitu teman-teman ya gitu ya. We call this like putting our feet down gitu dalam bahasa Inggris gitu teman-teman begitu. Dan untuk bisa bertegas dan maju ke depan, walaupun salah satu kita akan kalah gitu teman-teman, dan akan terbunuh gitu teman-teman begitu secara nggak langsung ya gitu. Jadi ya gitu aja deh teman-teman ya. Anyway, ini agak video saya kali ini agak personal ya. Tapi saya apa adanya, saya cuma hanya mau sharing. Saya rasa dari pembelajaran kehidupan orang masing-masing itu sangat berharga lah teman-teman ya. Kita bisa sharing, kita bisa saling belajar gitu teman-teman begitu. Yang saya mau tahu, yang saya mau info bahwa tuh perang di Israel sama Hamas Palestina ya, yaitu kalau memang harus terjadi teman-teman ya, karena ada sesuatu yang tidak benar, itu harus dibenarkan gitu teman-teman begitu ya kan. Itu sih menurut pandangan saya teman-teman ya begitu. Saya bukan support perang, tapi kalau memang perang itu bisa menjadikan masa depan kita lebih baik ya teman-teman, kenapa enggak gitu teman-teman gitu. Saya juga sama secara pribadi teman-teman ya kan, kayak saya sama saudara saya sendiri ya sisi papa saya sebelah sana, dan sekarang saya di sisi mama saya gitu teman-teman gitu ya. Memang kalau harus perang, kita harus perang, harus bisa menelan pil pahit ini, bahwa memang kenyataannya kita harus berperang gitu teman-teman begitu. Kenyataannya kenapa? Ya karena saya juga bukan karena sekarang ini karena saya mendapatkan koneksi yang baik juga, pabrik-pabrik semua di luar negeri teman-teman ya, tapi saya juga lihat juga sisi dia selama 10 tahun dia juga udah salah jalan gitu teman-teman gitu ya kan. Yang di atas matanya juga nggak buta kok teman-teman, dia udah bisa ngelihat ya. Kalau memang waktunya sudah tiba teman-teman ya, udah harus ada perubahan drastis atau perubahan besar, itu semua akan terjadi teman-teman gitu. Percaya atau tidak percaya teman-teman gitu ya. Kita semua nggak bisa pegang title kepala kerajaan itu selamanya gitu teman-teman, sebagai saya selalu nomor satu, nggak mungkin teman-teman. Atau saya selalu yang terkuat itu di pasaran, itu selalu nggak mungkin teman-teman ya. Pasti semua ada waktunya bergilir ya teman-teman, silih berganti gitu teman-teman begitu ya. Anyway, saya nggak mau, ini mungkin video saya udah terlalu panjang teman-teman ya. Anyway, just to the point bahwa tuh perang itu mungkin is inevitable teman-teman ya. Kadang-kadang perlu dibutuhkan gitu teman-teman untuk menjadikan semuanya lebih baik gitu teman-teman. Anyway, ya thank you for watching ya. I hope you can also subscribe, like, and share. Oke, bye-bye.